9A. Perkenalkan, nama saya Dinda Rahayu. Perkenalkan, nama saya Asifa Rabani. Perkenalkan, nama saya Sasarianti. Kami dari kelas 9A. Perkenalkan, nama saya Dinda Rahayu. Perkenalkan, nama saya Sasarianti. Perkenalkan, nama saya Asifa Rabani. Kami ingin menyampaikan kebebasan dan hak untuk berpendapat. Simak dan contohnya. Selamat menonton. Nickel mine destroys life. Greenpeace. 4. Gugusan Pulau dikenal sebagai salah satu wilayah dengan kadar hayati laut terbaik di dunia. Air lautnya jernih, terumbu karangnya sehat dan menjadi rumah bagi ribuan spesies biota laut langka. Namun di balik keindahan tersebut, terdapat sebuah kisah perjuangan masyarakat yang ingin mempertahankan lingkungan mereka dari ancaman kerusakan. Kisah ini ditandai dengan munculnya demonstrasi warga yang menolak aktivitas pertambangan. Dalam video tersebut kita akan membahas bagaimana demo di Raja Ampat menjadi contoh nyata penggunaan hak berpendapat, sebuah hak yang dijamin oleh UUD 1145. Permasalahan bermula ketika izin pertambangan diberikan kepada beberapa perusahaan untuk beroperasi di wilayah Raja Ampat. Meskipun tambang dianggap dapat membawa keuntungan ekonomi, banyak masyarakat lokal yang mengkhawatirkan bahwa aktivitas tersebut akan merusak lingkungan, mencemari perairan, menghancurkan terumbu karang, dan mengganggu mata pencarian mereka yang bergantung pada laut. Bagi masyarakat adat Raja Ampat, laut bukan hanya tempat mencari nafkah, tetapi juga memiliki nilai budaya dan spiritualnya. Karena itu, ancaman terhadap lingkungan dianggap sebagai ancaman terhadap kehidupan mereka yang secara langsung. Kekhawatiran ini memicu reaksi besar. Warga hingga tokoh adat bersatu menyuarakan pendapat melalui aksi demonstrasi. Mereka ingin memberi pesan bahwa alam Raja Ampat harus dilindungi. Makna hak berpendapat di Indonesia, aksi demo seperti ini tidak muncul begitu saja. Masyarakat memiliki dasar hukum untuk menyampaikan pendapat di ruang publik. Hak berpendapat dijamin oleh UUD 1945, pasal 28E, ayat 2 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani. Selain itu, pasal 28E ayat 3 juga menegaskan, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Artinya, warga negara memiliki kebebasan untuk berbicara, memberikan kritik, serta menyampaikan aspirasi selama dilakukan secara damai dan tidak melanggar hukum. Demo Raja Ampat adalah bentuk nyata dari pelaksanaan hak berpendapat tersebut. Jalannya aksi demo ketika isu tambang semakin ramai dibincangkan. Masyarakat Raja Ampat mulai mengejar aksi di berbagai lokasi, baik di daerah mereka sendiri maupun di kota-kota besar lainnya. Dalam aksi itu, mereka membawa spanduk, poster, serta menyampaikan orasi tentang pentingnya menjaga lingkungan. Pendapat bukan hanya soal bicara atau menyampaikan argumen. Lebih dari itu, hak ini menjadi alat bagi masyarakat untuk mempertahankan hak hidup, hak lingkungan, dan hak kesejahteraan. Di Raja Ampat, masyarakat menggunakan hak berpendapat untuk menjaga lingkungan yang menjadi sumber kehidupan mereka. Tanpa demo dan suara yang lantang, kerusakan lingkungan mungkin semakin besar dan tidak ada yang memperjuangkannya. Hak berpendapat juga mendorong pemerintah untuk lebih transparan dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Ketika masyarakat berani bersuara, maka kebijakan publik dapat berjalan lebih adil dan tepat sasaran. Tanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, meskipun hak berpendapat adalah hak yang dilindungi, pelaksanaannya harus dilakukan dengan penuh bertanggung jawab. UUD 1945 memberi kebebasan, tapi kebebasan itu tidak boleh dilanggar hak orang lain. Tidak boleh melakukan tindakan kekerasan dan tidak boleh menghancurkan fasilitas umum. Beruntung aksi demo di Raja Ampat berlangsung secara damai.
Masyarakat mengutamakan dialog, menyampaikan aspirasi dan menuntut keadilan tanpa merusak apapun. Ini menunjukkan bahwa penyampaian pendapat yang baik adalah yang dilakukan dengan kesadaran dan kedamaian.